menurut saya Pilkada DKI ini suka ataupun tidak suka mestinya 2 putaran. Demokrasi itu mahal kayak gitu. Karena itu maka harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Adam Irham, jumpa lagi kita di podcast Rumah Pemuda, podcastnya anak-anak muda Indonesia. Sahabat, hari ini kita kedatangan senior saya langsung nih, Kontan. Beliau tokoh pergerakan, aktivis, dan sekarang sebagai fungsionaris atau kader Golkar. Kita panggil biasa Cak Awi, Cak Suhawi. Selamat datang Gus Awi. Terima kasih, Dam. Terima kasih. Gus Awi ini juga dipanggil Gus. Jadi yang agak-agak rame kemarin Gus ini, nanti Gus Awi bisa agak spill dikit lah. Karena kita sudah biasa manggil Gus, agak canggung kalau manggil Bang Awi atau Kakak Awi gitu ya. Gus Awi, beliau akan mengupas dan memberikan gambaran Jakarta hari ini. Pilkada udah selesai atau belum? Kira-kira udah rapi-rapi atau masih ada yang diberantakin gitu kira-kira. Gus Awi, Jakarta kemarin, Pilkada kemarin agak sengit kayaknya ya? Iya, menurut saya Pilkada DKI ini suka ataupun tidak suka mestinya 2 putaran. Mestinya 2 putaran? Mestinya 2 putaran. Perlu kita kaji lagi nih. Kenapa bisa begitu? Saya ini KTP Jakarta, tapi aktivitas di Jakarta, tapi sehari-hari atau bermukim saya di Jabodetabek. Kayak gitu. Nah, kalau pemilu yang lalu saya itu pemilu presiden dan pemilu legislatif itu dapat undangan untuk mencoblos. Tapi pilkada kemarin itu saya nggak dapat. Oh, berarti Gus Awi salah satu di antara yang nggak mendapatkan undangan dari KPPS. Ya, kayak gitu. Nah, apa penyebabnya saya tidak tahu. Pertanyaannya, apakah ini patut diduga direncanakan secara sistematis atau tak terencana? Iya kan, itu bisa kita telusuri. Setahun yang lalu Jakarta dan Surabaya itu menggalakkan orang yang tidak tinggal di Jakarta, NIK-nya atau KTP-nya dicoret, dihilangkan kayak gitu. Sementara saya sampai dengan terakhir ya KTP saya masih di Jakarta, saya bayar pajak motor, kendaraan bermotor segala macam untuk Jakarta. Tapi gitu. Memang tempat tinggal di kediaman itu masuk di Bogor. Tapi memang alamat Jakarta juga masih ada. Masih KTP Jakarta, bayar pajak di Jakarta kan. Jadi kendaraan saya itu platnya B, bukan F. Kayak gitu ya kan. Paspor saya masih di ini, ke keluarga tempat alamat itu masih ada. Masih ada keluarga besar di sana lah ya. Masih ya kan kayak gitu. Tapi saya tidak terima undangan. Nah, sehingga menurut saya ini patut diduga ada perencanaan yang sistematis. Apakah seperti apa? Ini yang harus dibuktikan secara hukum. Itu apakah benar misalnya ada konstruksi-konstruksi yang sedemikian. Nah, kalau ini misalnya bisa dibuktikan di tempatnya, jadi kayak gitu. Di tempatnya di mana? Apakah itu di MK ataukah di mana lah nanti ya? Ya gitu. Maka menurut saya pastinya 2 putaran, karena tidak mungkin 50% plus kayak gitu. Mesti kan bisa kurang dari situ. Kayak gitu. Karena itu yang pertama. Yang kedua, proses penggalangan untuk menghapuskan KTP waktu itu kan bagian dari pemetaan pendukung dan ini kan dari awal kan. Kayak gitu, dari tahun kemarin lah menurut saya. Proses penghapusan KTP yang kalau tidak salah didasari atas warga yang tidak tinggal atau tidak bermukim di Jakarta misalnya ya. Betul. Sehingga Jakarta ingin merapihkan kedataan warganya. Betul. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan menurut saya itu sebuah langkah yang ya harus ditelusuri. Kayak gitu, menjadi bagian dari agenda ini atau tidak, sehingga menjadi sangat tersistematis. Nah, yang kemudian misalnya diikuti dengan adanya undangan yang tidak dibagi misalnya kan. Ya gitu. Nah,
Dan kenapa saya berpandangan bahwa ini akan terjadi 2 putaran pilkada Jakarta ini? Partai-partai pendukung, tim sukses misalnya itu mengatakan 2 putaran dan mereka pasti punya data valid. Tim suksesnya RK. RK Susono misalnya mengatakan. Kalau tim suksesnya yang lain selain Pramono siapa? Kun Wardana itu? Ya kalau itu kan jauh kan. Jauh gitu ya. Dan karena independen biasanya calon independen ini kan agak kurang organik saksinya kan. Yeah. Nah, karena mencari SDM itu kan butuh waktu. Nah tapi berbeda dengan misalnya yang diusung oleh partai, apalagi partai-partai besar ya kan. Kayak Gerindra, Golkar misalnya yang di Jakarta, PKS misalnya. Itu PKS ini kan partai politik yang sangat kita ketahui agak rapi soal saksi dan agak disiplin soal misalnya tabulasi suara kan. Dijagain C1 itu sampai tengah malam ya, itu kan. Sehingga menurut saya ketika mereka mengatakan terjadi 2 putaran karena tidak terjadi 50% lebih misalnya, maka asumsinya berarti mereka punya data yang cukup akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan pintunya adalah biasanya indikasinya mesti ada TSM, terstruktur, sistematif, dan masif. Nah dari mana itu? Menurut saya tarikannya adalah sejak dari penghapusan KTP orang yang tidak bermukim di Jakarta, kayak gitu. Karena kayak saya misalnya, ya saya masih bayar pajak dan sebagainya. Urusan aktivitas dan seterusnya kan masih Jakarta semua. Oke, jadi ada 3 yang saya tangkap tuh Gus. Pertama, tidak membagikan surat undangan KPPS kepada warga termasuk ke Gus Hawi. Yang kedua, penghapusan KTP warga Jakarta yang tidak tinggal di sana, gitu kan. Nah, persyaratan 2 putaran itu kan memang 50% plus 1. Khusus untuk Jakarta. Ya kan, khusus untuk Jakarta ya, karena memang waktu masih undang-undang ibu kota kan begitu ya. Nah dengan dasar yang Gus Awi sampaikan, apakah itu sudah undang-undang Gus? Harus putaran kedua karena secara kinerja KPPS tidak memberikan suatu undangan dan sistem penghapusan KTP buat warga yang nggak tinggal di Jakarta itu bagian dari rencana sehingga harus 2 putaran. Nah, sesuai undang-undang tidak? Iya kan ini barangkali partai-partai koalisi ya kan pendukung calon-calon itu yang harus membuktikan bahwa ada kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur misalnya kan. Terstrukturnya di mana misalnya? Kan waktu itu terjadi mulai dari misalnya kebijakan PJ waktu itu kan. Kebijakan? PJ gubernur kan. Itu kan tentu sampai turun dengan melibatkan perangkat desa, perangkat kelurahan sampai RT RW ya kan. Jadi tidak berhenti di KPPS kan. Kayak gitu. Ini yang barangkali perlu dibuktikan. Kalau misalnya itu terbukti ada seperti itu kan tinggal nanti dilihat di mana misalnya kalau misalnya harus mengambil langkah-langkah sengketa suara misalnya, ya ada sengketa suara. Kalau misalnya ada praktek pidana pemilu misalnya, ya prosesnya seperti apa kan kayak gitu. Ya, jadi ke sana menurut saya. Kalau partisipasi pemilih yang kabarnya hampir 50%, lebih dari 50% bahkan. Jadi angka golput itu mengalahkan siapapun calon gubernur DKI. Nah menurut Gus itu bagian dari by design atau memang natural? Jakarta ini kan sangat dinamis ya dan adalah sebuah daerah yang bisa kita katakan paling melek politik dibandingkan daerah-daerah yang lain. Gitu. Nah, kalau misalnya angka golput itu tinggi, ada dua menurut saya pertama ya kan kinerja sosialisasi barangkali. Kalaupun mau mengevaluasi kinerja. Berarti ini bidikannya ke KPUD. Ke KPUD misalnya kan untuk sosialisasi kan. Tapi lebih dari itu misalnya ya menurut saya justru saya melihat lebih kepada undangan banyak yang tidak dibagikan. Kan ada banyak modus kecurangan pemilu ini kan. Salah satu diantaranya adalah tidak membagikan undangan, tapi kemudian itu misalnya direkayasa di TPS
nanti entah dicoblos sendiri, entah seperti apa kayak gitu. Jadi Gus Awi mau menyampaikan bahwa rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta hari ini, satu diantaranya penyebabnya adalah undangan tidak diberikan. Undangan tidak diberikan menurut saya. Itu. Kalau sesuai yang Gus Awi ketahui, ada berapa suara tuh Gus yang tidak diberikan Gus secara total? Saya tidak tahu secara pasti ya, tapi misalnya kan saya sama istri saya misalnya, itu kan nggak dikasih undangan itu tidak dapat kan. Terus beberapa teman-teman misalnya, terutama yang KTP-nya Jakarta tapi tinggal di Depok. Atau tinggal di Bekasi begitu. Sehari-hari aktivitasnya di Jakarta, tapi tidurnya di sana. Ya kan? Sehari-hari aktivitasnya di Jakarta, tidurnya di sana. Dan kalau bayar pajak misalnya, terutama pajak kendaraan bermotor ini, karena ini yang sifatnya retribusi kan, masuk ke kas daerah kan, kayak gitu. Itu bayarnya di Jakarta. Dari apa buktinya? Misalnya dari plat nomor kendaraannya itu B kan kayak gitu, bukan yang lain. Gus, lalu juga kan 50% berapa itu yang tidak memilih atau golput gitu ya. Kalau dari Gus Awi sampaikan ada keteledoran lah, KPUD tidak memberikan undangan kepada warga. Tapi kan sisi lain juga banyak tuh para apatis yang skeptis terhadap terselenggaranya pilkada. Nah menurut Gus Awi itu bagaimana? Kalau yang skeptis itu begini, tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik itu, selain kontestan itu partai politik. Dan selain juga penyelenggara kan. Siap. Nah, pertanyaannya, ketika rakyat itu menjadi apatis terhadap politik, maka sesungguhnya partai politik yang harus dievaluasi apa kerjaannya. Sudah menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik misalnya, ataukah misalnya ya sudah hanya tekan rekomendasi selesai urusan. Kayak gitu. Berarti ada andil partai politik di sini ketika tingginya angka golput di Pilkada Jakarta. Menurut saya bukan tinggi. Ada indikasi misalnya partai-partai politik mematikan mesin. Kita lebih terbuka kali Gus ya, biar enak kan ini podcast anak muda kan, biar nggak pakai bahasa hiasan atau nyindir-nyindir. RK Suswono didukung oleh 12 partai politik. Harusnya pemilihnya banyak dan menang. Nah tadi Gus Awi nyebut mati mesin. Nah saya langsung ingat, jangan-jangan pendukungnya RK Suswono pada mati mesin. Kenapa jadinya kalah? Ya justru hal itu yang harus kita tanyakan ke partai. Kenapa partai-partai itu misalnya cuma partai-partai tertentu misalnya kayak Gerindra yang relatif all out lah ya. Sementara yang lain itu kadernya masih tarik selimut misalnya. Ya gitu. Nah situasi itu kan kemudian tentu bagi kita ada sesuatu yang salah kan kayak gitu. Sebagai politisi ya kita melihat misalnya kita kan di politik ini kan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Iya kan. Semua sesuai dengan by design. By design. Diam pun itu kan by design. Iya kan. Artinya diam pun itu berpihak kan kayak gitu. Jadi jangan-jangan ya kan rekomendasinya ke A tapi sesungguhnya hatinya ke B, kan kita nggak paham itu. Gus sebut yang vulgar aja, rekomendasinya ke RK tapi hati ke Pramono gitu kira-kira. Ya kurang lebihnya begitu lah kan. Jadi Gus, 12 partai politik ini mereka mengevaluasi tidak kenapa yang diusung sementara kalah perhitungan quick count? Ya saya lihat itu bukan mengevaluasi, saya lihat justru saling menyalahkan posisinya. Waduh kacau ini. Saling menyalahkan. Sesungguhnya menurut saya kan ya dari awal dari partai-partai koalisi yang ada di situ kurang total lah ya. Kurang total. Ya kan sederhananya begini. Kalau dari koalisi itu ada sekian puluh partai. Ya kan asumsinya kalau masing-masing partai itu punya kader di tiap TPS satu orang, kan sudah sekian puluh suara. Pasti. Kalau masing-masing kadernya di TPS itu ngajak istrinya sama anaknya kayak gitu untuk memilih
yang diputuskan oleh partai pendukung Dul misalnya RK Suswono atau kalau Kun kan memang independen kan, itu kan sudah secara otomatis kan kita bisa lihat dari koalisi partai yang besar itu mestinya pemilihnya paling besar. Iya. Iya kan? Kenapa? Karena mesinnya bekerja kan? Iya. Itu. Nah, ini kan tadi kita bicara 1 putaran atau 2 putaran. Lalu Gus masuk lagi ke mesin partai politik. Iya. Nah, ketika 12 partai politik ini mendukung dan hitung-hitungan matematikanya di atas kertas itu pasti menang RK Suswono. Iya. Ah, itu kira-kira menurut Gus Hawi apa penyebabnya yang akhirnya dikalahkan dengan satu partai yang mengusung tuh Gus? Ya, menjadi tidak maksimal. Iya. Iya. Ya, satu menurut saya ini apa namanya partai-partai pendukungnya, pengusungnya, pendukung dan pengusungnya itu ya kan tidak total. Itu ada beberapa yang masih main setengah hati lah. Sebut partai boleh nggak Gus? Boleh kali ya? Ya, sebutlah itu ya. Yang kedua menurut saya relawan itu tidak dimaksimalkan. Peran relawan tidak dimaksimalkan. Tidak dimaksimalkan. Bahkan misalnya relawan itu relatif hanya di ujung-ujung saja. Mendekati hari pencoblosan aja. Iya, mendekati hari pencoblosan yang itu tidak cukup maksimal untuk mengkonsolidasi relawannya masing-masing di tiap titik misalnya. Oke. Kayak gitu. Nah, situasi ini kayak gitu. Kalau misalnya di style dari awal, kan ketika partai setengah hati misalnya, relawannya dimaksimalkan, menurut saya kejadiannya tidak akan seperti sekarang. Bisa membackup yang setengah hati itu dengan yang sepenuh hati. Dengan yang sepenuh hati. Kalau sekarang ini relawannya kemarin relatif tidak diperankan, ya kan? Tapi kemudian partai-partai pendukungnya juga ya terutama di RK Suswono ya. Iya. Tidak semua total football. Oke. Kayak gitu. Gus, kan ada partai pendukung sama partai pengusung. Iya. Yang pengusung kan Golkar dan PKS. RK dari Golkar yang ngusung, PKS ya kadernya Suswono. Nah, menurut Gus Hawi 2 partai pengusung ini sudah totalitas? Menurut saya belum maksimal. Seharusnya Golkar dan PKS bisa berbuat lebih dari itu. Oh, apa tuh Gus kemarin yang sempat rame sekjen Partai Golkar pilkada rasa pilkades itu? Iya, pilkada rasa pilkades ini kan sebenarnya menurut saya adalah ekspresi kekecewaan ketika Golkar melihat banyak calon yang diusung kalah di beberapa tempat lah ya, kayak gitu. Termasuk diantaranya di Banten misalnya. Oh, Banten juga ngusung cakup ya, gitu ya? Kan Airin kan. Airin ya. Nah, dari situasi itu ya kemudian menurut saya itu kecewa dan cenderung menyalahkan. Kayak gitu. Menyalahkan siapa, Gus? Ya menurut saya kan kalau kayak di Banten misalnya kan yang menang kan Gerindra kan. Gerindra. Oke, Andra Soni sama kan. Dimyati ya. Nah, sebenarnya kan ya harusnya Golkar mengevaluasi diri. Kayak gitu. Kenapa bisa tidak maksimal di banyak tempat, termasuk pun misalnya RK yang di DKI misalnya. Sudah maksimal belum kader Golkar kerja di DKI? Ya kan? Kan misalnya begini, irisan misalnya kan justru lebih banyak misalnya kader Golkar yang kerjanya untuk Pramdul misalnya. Dengan gerakannya misalnya begitu Anies gabung di situ dan lain sebagainya kan, pendukung-pendukungnya Golkar pendukung Anies kemarin di situ kan juga banyak juga yang support ke sana kan kemudian kan. Kayak gitu. Nah, sehingga kemudian ya sesungguhnya Golkar juga menjadi tidak maksimal kan menjalankan peran-peran pemenangannya kan kayak gitu. Setiap DPRD anggota dewan terpilih dari Partai Golkar kalau nggak salah ada berapa kursi ya, 11 atau 12 ya Partai Golkar di Jakarta ini ya. Nah itu pantauan Gus Hawi, mereka bekerja gitu Gus untuk memenangkan RK Suswono? Ya kalau mereka bekerja ya kan ukurannya sederhana aja. Oke. Kalau mereka bekerja misalnya, kalau mereka dapat perolehan suara 10.000
dapat 7.000 berarti mereka bekerja Ya. di dapilnya dia. Untuk memenangkan cawagupnya kan, gitu. Kalau misalnya taruhlah semua partai koalisi ini digabung, misalnya di Jakarta Barat misalnya kan, terus habis itu perolehannya dia misalnya 200.000 misalnya total, tapi ternyata perolehannya cuma 50.000 misalnya, berarti kan tidak maksimal kerja partai. Iya. Ya kan? Karena yang punya kader itu partai, yang punya mesin politik itu partai. Ya. Relawan itu relatif punya ya relawan, kayak gitu. Ya, tapi kan dia dan sifatnya spontanitas saja kalau relawan itu kan, tidak terstruktur kan, tidak tidak ada kepengurusannya. Tidak juga, banyak relawan itu yang punya pengurus. Oh, ada juga. Untuk ngebina anggota-anggotanya itu. Ini relawan apa ormas ini? Relawan dan ormas lah ya kan banyak yang kemudian relawan itu yang spontanitas itu kemudian mengorganisir diri. Iya. Ya menjadi semi ormas lah kan. Nah, tapi seketika itu kan pilkada selesai kan relawan pun juga selesai kan? Atau dia berubah menjadi ormas? Ada juga yang masih tetap menjaga simpul-simpul dan jaringannya kan. Oke. Itu. Oke. Gus, tadi itu Golkar, sekarang PKS yang mengusung calon wakil gubernur, dia partai pemenang di Jakarta. Kalau tidak salah dapat 16 apa 15 kursi di DPRD Jakarta. Nah, menurut pantauan Gus Sawi, PKS juga telah maksimal atau masih setengah hati? Ya menurut saya kan ini PKS itu kan ada beberapa kantong PKS kan yang daerah-daerah yang cukup bagus. Jakarta Timur katanya tuh. Iya, dapat 2 kursi DPR RI dia kan? Iya. Tapi kan pada kenyataannya kan perolehannya tidak terlalu menjanjikan kan. Jakarta Timur kalah ya? Sementara ini ya? Kalah ya? Tidak terlalu bagus juga kan hasilnya kan. Nah, asumsinya ya itu potretnya kayak gitu. Kan kita bicara by data aja kan. Artinya dengan kenyataan bahwa di kantong-kantong suaranya sendiri kalah misalnya. Pertanyaannya apakah Suswono ini tidak didukung oleh kadernya sendiri atau ya PKS sendiri ya seperti yang saya katakan mengambil langkah-langkah yang memang membuat situasinya demikian. Seperti yang saya bilang matikan mesin begitu. Gitu. Kalau partai pendukung seperti Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, PSI itu kira-kira ketika dia setengah hati wajar-wajarnya nggak sih Gus? Karena bukan calon yang diusung. Iya sesungguhnya kan politik ini kan ada banyak teori lah ya soal politik. Tapi yang paling penting itu kan kalau saya itu kan ketika partai ini kan harus konsisten dengan apa yang diputuskan. Oke. Ya kan, karena dia ini legstar lah ya. Dan penuntun bagi rakyat. Iya. Jadi partai itu harus mampu menjelaskan kenapa saya mendukung si A, bukan si B. Kayak gitu. Paling tidak ke pemilihnya. Paling tidak ke anggota dan kadernya. Kayak gitu. Ketika dia memutuskan mendukung RK Suswono misalnya, maka sejatinya dia juga harus all out. Karena itu yang sudah diputuskan oleh partai. Jadi ini menurut saya kalau yang terjadi sekarang begitu partai misalnya apa yang diputuskan, apa yang dikerjakan itu berbeda, sesungguhnya partai itu tidak menyatu dengan antara elit dengan kadernya sendiri. Dengan grassroots-nya grassroots-nya ya kan. Dia punya agenda sendiri, grassroots-nya atau kadernya atau struktur yang ada di bawahnya tidak mengetahui apa yang menjadi agenda atau bahkan misalnya tidak sesuai agendanya dengan yang ada di grassroots kayak gitu. Itu. Coba kita spill tadi Gus, kan kalau tadi partai pengusung Golkar dan PKS. Nah yang pendukung Gerindra, nih kita 3 partai aja lah yang kita spill ini. Gerindra ini di Jakarta kan juga lumayan banyak anggota dewan terpilihnya tuh. Nah pantauan Gus juga lagi-lagi Gerindra ini juga semangat tidak memenangkan RK Suswono saat pilkada kemarin. Kalau menurut saya justru yang kalau kita nilai dari semua partai pendukung itu justru Gerindra yang lebih total. Daripada partai-partai pendukung dan pengusungnya yang lain. Ada komitmen tuh Gus. Iya, kita lihat misalnya sampai di akhir misalnya.
Ketua Harian DPP Gerindra Pak Sufmi Dasko Ahmad misalnya, dia memantau situasinya, bahkan mengatakan bahwa Jakarta 2 putaran, artinya dia punya data yang cukup valid untuk melihat dan memotret situasi itu. Sehingga menurut saya dengan pernyataannya beliau itu mengindikasikan bahwa timnya beliau bekerja lebih konkret dibandingkan yang lain. Kalau partai pendukung yang lain sampai sekarang diam, tidak berani bersikap kan. Oke. Kayak gitu. Bahkan ada salah satu podcast ternama juga tuh Tempo. PKB dan Nasdem katanya mati mesin total. Betul-betul tidak nampak sama sekali. Bahkan ada beberapa pengurus partai politiknya itu berada di Mas Pram dan Bang Dul. Itu gimana Gus? Ya memang itu kenyataannya. Okay. Begitu kenyataannya. Jadi banyak orang itu hanya mendukung kertas. Bukan banyak orang, banyak partai itu hanya mendukung kertas. Iya. Ke RK Suswono, ya kan. Tapi tidak bekerja di bawah lapisan masyarakat, nggak bekerja. Kadernya tidak digerakkan. Bahkan banyak kadernya yang semburat kemana-mana kan, mendukung calon lain misalnya. Dan itu ya partai itu kan harus punya disiplin. Ya. Kalau partai nggak punya disiplin ya ngapain berpartai kan? Iya. Jadi kaum partikelir aja kan? Iya, karena kan partai kumpulan orang-orang yang memiliki idealisme dan cita-cita yang sama. Cita-cita yang sama, jadi dia harus itu. Nah, problemnya kan prakteknya yang terjadi adalah ya ketika misalnya elitnya idealisme dan cita-citanya tidak sama dengan grassrootsnya kan? Oke. Gus, ada nggak pengaruhnya nih? Katakan tadi Gerindra, dia mengusung kadernya di provinsi yang dari Pulau Jawa aja lah. Di Jawa Barat sama di Banten. Itu kader murninya Gerindra tuh. Nah akhirnya Jakarta tidak menjadi prioritas. Dia memprioritaskan kadernya langsung yang ada di Jawa Barat, yang ada di Banten. Nah, sehingga di Jakarta kurang optimal. Menurut saya tidak di situ kita melihatnya. Gerindra ini kan bagaimanapun presiden sekarang ini kan ketua umum Gerindra. Ya. Suksesnya program-program strategis nasional itu adalah menyatunya dengan kepala daerah. Oke. Ya kan. Nah, menurut saya Gerindra akan tetap total, menurut saya loh ya, akan total mensupport dan memenangkan calon yang diputuskan. Apalagi kalau kadernya, bukan kadernya pun kalau misalnya dia dari koalisi di Indonesia Maju karena bagian dari koalisi, menurut saya ia akan total, bermain total. Karena kenapa? Kalau program presiden ini misalnya pemerintahan tingkat pusat ini kan tetap akan dieksekusi di provinsi dan kabupaten kota. Ketika ini tidak sevisi dengan pusat, ini kan rawan disabotase di lapangan. Kayak gitu. Kan banyak sekali misalnya, taruhlah contoh misalnya. Urusan pendidikan untuk SLTA sederajat, ini kan kewenangannya di provinsi. Ya kan, untuk SLTP dan SD itu di kabupaten kota, kayak gitu. Kita bayangkan APBN kita itu 20% menurut undang-undang itu untuk pendidikan, ya kan. Nah, sementara yang bertanggung jawab mengelola ini misalnya tidak sevisi, tidak sejalan agenda dan programnya dengan pemerintah pusat. Ini kan sangat berbahaya. Menurut saya Gerindra itu suka ataupun tidak suka akan total untuk memenangkan calon yang diputuskan oleh Koalisi Indonesia Maju, apalagi yang itu diputuskan oleh Gerindra sendiri. Ya, rasionalitasnya di situ. Jadi bukan persoalan kader yang mengusung, bukan? Bukan. Menurut saya lebih pada agenda-agenda strategis secara nasional. Karena kalau tidak salah tuh awal-awal ditetapkan RK sebagai Cagup dan Suswono sebagai Cawagup itu petinggi Gerindra tuh yang bilang bahwa kita fokus pada kader yang maju, gitu, fokus pada kader yang maju. Ya pada akhirnya kan partai ini salah satu fungsinya kan mengagregasi, selain melakukan mengartikulasi berbagai aspirasi yang berkembang lah ya. Sesuatu yang sangat wajar misalnya ketika misalnya kayak di Banten lah ya, ketika kan begini,
kalau pilihannya itu air putih dengan kopi, Ya. ini kan jelas ya kan, mau air putih atau kopi. Kopi. Artinya ketika pilihannya ini kader dan bukan kader, ya tentu lebih nyaman dengan kader yang sudah berproses dan sudah tahu misalnya program-program strategis, visi misi ketua umumnya, kan kayak gitu yang sekarang jadi presiden. Tapi ketika pilihannya ini air mineral merek A dengan air mineral merek B, kayak gitu, ya kan? Ya kan itu kan bukan sesuatu pilihan yang ini. Betul. Berarti kan pilihannya ya kita apa namanya? Rapatin lagi Gus, mikir Gus. Mikir rapatin lagi ya. Pilihannya adalah akan lebih fokus kepada ya yang sejalan dengan pemerintah pusat. Oke. Dan yang sejalan dengan pemerintah pusat itu dan yang paling pasti komitmennya terukur untuk mengamankan kebijakan pemerintah pusat. Misalnya siapa? Ya tentu yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Terus kita tarik lagi nih ke putaran kedua Pilkada Jakarta. Jadi kapan kira-kira KPUD itu akan memutuskan? Tanggal 15 Desember ya Gus ya? Nah, sudah pasti 03 udah mendeklir bahwa dia terpilih dengan kalau tidak salah 50,07. Terus 02 juga demikian, 01 masih mengopinikan putaran kedua. Nah, kira-kira peluang putaran kedua seberapa besar dan seberapa masifnya ini para perangkat-perangkat pilkada ini untuk ya katakanlah menggolkan putaran kedua ini, Gus? Menurut saya bolanya sekarang itu ada di penyelenggara ya. Oke. Di rejim pemilu dalam hal ini Bawaslu dan perangkatnya, KPUD dan perangkatnya, DKPP dan perangkatnya. Ya kan? Yang kemudian adalah Mahkamah Konstitusi. Ya mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, misalnya ya barangkali Mahkamah Kalkulator itu ya tetap akan harus difungsikan kan. Oke. Apa namanya? Berarti akan ada laporan ke MK. Ya kan, kalau misalnya terjadi kecurangan seperti yang saya sampaikan tadi, di awal. misalnya iya kan, diduga ada kecurangan, itu kan harus diuji. Diujinya kan harus di MK kan. Berarti bersidang lagi di MK tuh ya? Iya, bersidang di MK itu kalau misalnya betul ada kecurangan yang TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif itu. Kayak gitu. Dari mana? Indikasi saya adalah ya satu berangkat dari soal pemusnahan KTP orang tidak bermukim di Jakarta, yang kemudian habis itu undangan tidak disebar, partisipasi yang rendah. Itu. Gus, kalau itu terjadi putaran kedua atau pemilihan ulang, Gus? Kan tidak. Oh ya, pemilu ulang. Pemilu ulang? Iya, kalau putaran kedua ya pemilu ulang sama. Tanpa kampanye berarti ya? Ya kampanye lagi dong. Oh gitu. Atau PSU? Pemungutan suara ulang? Nah, kalau PSU itu hanya beberapa titik. Misalnya TPS 4, kelurahan Kecamatan Senen misalnya. Iya. Ada PSU di situ misalnya. Kalau PSU kan kalau nggak salah batas waktunya hanya sampai tanggal 7 ya. Kalau dari penyelenggara kan. Gitu. Ya ini kan Gus Awi kan ya kita sebut aja bahwa Gus Awi memang salah satu pendukung RK Susono yang ingin menggelorakan putaran kedua. Iya. Nah, dengan tadi yang Gus narasikan bahwa putaran kedua sebuah keniscayaan atau mesti dilakukan, apakah tidak memakan waktu dan biaya Gus kalau pemilu ulang lagi, Gus? Iya, dari dulu kita bernegara ini kan ya demokrasi itu memang mahal, Dinda. Demokrasi itu mahal. Kayak gitu. Karena itu maka harus berkualitas. Nah, mekanisme misalnya kalaupun harus terjadi 2 putaran misalnya, dan harus membayar biaya yang lebih tinggi, tapi kan kualitasnya terjamin. Kayak gitu, ya kan? Kalau yang kemarin misalnya banyak yang tidak terlibat menjadi pemilih misalnya, ya dengan putaran kedua kan diharapkan menjadi lebih fair dan semuanya bisa memilih. Kayak gitu, sehingga kualitasnya lebih terjaga. Karena itu ya demokrasi itu satu suara itu menjadi sangat penting dan sangat mahal. Oke. Jadi demi menjaga satu suara masyarakat Jakarta, maka
KPU harus bertanggung jawab dengan menggelar putaran kedua gitu ya. Ya. Itu hanya satu, apalagi harus ada ribuan atau puluhan ribu. Menurut saya sangat banyak itu. Menurut saya sangat banyak. Nah, apalagi kalau sampai ratusan atau puluhan atau sampai ratusan ribu lah ya yang suaranya itu tidak diundang dan sebagainya. Satu saja itu menjadi sangat penting. Oke. Kan kita ini pernah berorganisasi itu kan, kadang-kadang menang satu suara kan. Iya, tipis-tipis gitu ya. Kadang-kadang kalah satu suara ya kan. Ya itu kan betapa pentingnya kayak gitu. Artinya satu suara itu menentukan sekian tahun ke depan nasib sebuah organisasi misalnya. Nasib sebuah partai kan kayak gitu. Iya. Ya, kayak gitu. Ya sama dengan pemilu. Satu suara barangkali selisihnya atau 10 atau 100 suara barangkali selisihnya misalnya. Tapi itu menentukan masa depan Jakarta 5 tahun ke depan. Anggaran biaya yang sekian triliun untuk 5 tahun ke depan. Ya kan, nasib rakyat Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Karena itu kita harus pastikan bahwa demokrasi ini betul-betul berkualitas. Dan menjamin partisipasi masyarakat itu secara luas. Baik. Gus Sawi, kita tiba di penghujung acara, penghujung podcast. Kita harapkan apapun yang terjadi demi kebaikan warga Jakarta. Betul. Demi kebaikan dan terselenggaranya demokrasi yang sehat, yang berkualitas, negara tercinta kita, Republik Indonesia. Betul. Gus, kami dengar Gus Sawi baru kedukaan, turut berduka cita Gus atas meninggalnya ayahanda. Semoga ayahanda diterima di sisinya, diterima amal ibadahnya dan dihapuskan dosa-dosanya. Amin rabbal alamin. Baik Gus, 1-3 menit Gus Sawi sampaikan salam kepada rekan-rekan muda yang nonton podcast kita mengenai Pilkada Jakarta atau demokrasi lebih spesifik di Jakarta. Pada Gus Sawi, saya persilakan. Pemuda Indonesia, demokrasi itu kitalah yang menentukan kualitasnya, pemimpin yang terpilih, biayanya kita, rakyat Indonesia, pemuda Indonesia. Jangan apatis, jangan tidak dikawal proses demokrasi ini. Kalau Anda kemarin merasa tidak diundang untuk melakukan pencoblosan pada pilkada yang lalu, segera melapor ke posko-posko atau relawan-relawan atau kantor-kantor partai politik pendukung dari calon masing-masing. Kenapa? Apakah Anda pendukung calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu tidak penting. Tapi Anda tidak diundang, itu salah. Karena Anda ikut menentukan masa depan Jakarta tanpa ibu kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda menentukan arah bangsa Indonesia. Sobat, kita akhiri diskusi hangat ini dengan tema Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran. Salam pemuda, speed, smart, and solid. Saya Adam Irham, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.